Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dia adalah anak yang ceria, Betul, anak yang amin. aktif, Amin. bye-bye lagi. Gimana cara mendidik? Karena kan kadang-kadang anak juga pasti ya capek, Betul, betul. apalagi kalau dia ikut aktivitas Betul, ya. betul. Gimana caranya menerapkan dan juga mengajarkan supaya menjadi anak yang aktif dan ceria? Sebenarnya kunci utama Mona aktif itu adalah setiap malam sebelum tidur itu rutin, bahkan hampir nggak pernah ketinggalan aku masak sendiri, aku pijitin. Oh, baik. Oke. Itu hampir nggak pernah ketinggalan kecuali kalau kita beda kota ya, kecuali kalau kita beda tempat tinggal, misalnya kayak terakhir saya lagi di Jogja, dia di Jakarta, nah itu kan harus absen dulu tuh pijitnya. Nah cuman kalau emang lagi sama-sama tidur bareng-bareng, dipijitin tuh harus wajib, mau dia udah ketiduran, mau dia udah jamnya tidur, mau dia itu jamnya main tapi udah harus tidur, itu harus dipijitin. Oke. Karena saya percaya dengan sentuhan pijit itu bisa membuat bonding semakin erat dan tidur nyenyak sehingga besok paginya dia bisa bermain seperti sekarang ini. Asik ya. Asik. Kayaknya kamu tidurnya cukup deh. Ya. Coba kasih lihat penonton gimana senyum cantiknya. Mana senyumnya lihat tadi? Coba kalau yang bagian depan kamu mesti kasih ke semua Cantik. stage. Ke depan senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3 smile. Iya. Luar biasa. Iya. Dia tahu energi ibunya hari ini tampil ya, dia juga mesti tampil. Betul. Dan kenapa dia bisa aktif ceria? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua dan orang terdekatnya harus mencerminkan sosok yang gimana kita pengen ke dia gitu. Kalau misalnya kita pengen anak ceria, anak kuat, anak sehat, kita harus menampilkan itu. Jadi sebisa mungkin tuh gimana caranya saya nggak boleh mengeluarkan air mata atau lemes dikit aja tuh nggak boleh gitu depan anak. Ya. Kita benar-benar mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, tapi kan harus juga ada cara bagaimana kamu itu bisa mengatasi anxiety atau kecemasan pada saat Moana lagi bebas bereksplorasi. Maksudnya ya memang dibolehkan, terserah Moana. Tapi kan sebagai ibu kita kadang-kadang pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada aduh ini gimana ya. Nah, ini lagi mau ngadu nih ya. Kamu mau ngadu ya, aku tahu. Sedih banget. Kayaknya tadi pas jatuh tetap ya atur deh mana ya. Nah, gimana caranya supaya oke, yang bagian ini aku harus atasi kecemasanku. Yang pertama tentu jangan panik di segala situasi. Memang sih nggak bisa dipungkiri ya, seorang ibu kalau anaknya kenapa-napa, jangan kan kenapa-napa dia batuk pilek sedikit aja kita udah uring-uringnya dari ujung Sabang sampai Merauke. Cuma gimana caranya? Yang pertama kita menata hati dan menata diri pikiran supaya jangan panik. Karena kalau misalnya orang tuanya panik, nggak tahu kenapa ya anak itu jadi jadi ikut lebih, tingkat keberaniannya tuh lebih turun berapa persen gitu. Jadi usahakan sebagai orang tua, sebagai ibu terutama kita jangan panik dulu. Jadi saya belajar banyak sekali dari pengalaman kakak-kakak yang udah lebih dulu, dari keluarga yang lebih dulu. Memang kalau kitanya panik, anak tuh lebih rewel ternyata. Iya, setuju. Iya, dan itulah yang saya terapkan ke Moana. Ada apa-apa jangan panik dan diberi apa ya? Kayak afirmasi yang positif dan karena afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa kecemasan kita loh. Iya, benar. Itu aku setuju. Jadi pikiran yang positif, segala sesuatu yang kita berikan positif ke anak itu benar-benar imbasnya tuh ke diri kita sendiri. Nah, itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Iya, Sama itu kayak misalnya anak demam atau anak rewel atau anak tantrum segala macam, tentu yang utama adalah ibunya. Jadi gimana caranya dari kita sendiri nggak bikin anak semakin lebih cemas dari orang tuanya. Kenapa? Iya sih, afirmasi positif, kitanya juga jangan panik, pasti ada rasa cemas itu. Tapi kalau kita meyakini, kita pasti tahu kalau akan dijaga selalu. Betul. Apakah kamu punya role model untuk menjadi seorang ibu? Dalam parenting ada role modelnya nggak? Role model aku sebenarnya semua ibu di muka bumi ini, karena kan kita terima kasih sayang. Nggak jadi. Kasih obat mata ibunya. Tahu aja. Karena kenapa saya bilang semua ibu di muka bumi? Karena di dunia ini ada dua jenis ibu. Ya. Yang pertama ibu yang bekerja. Yes. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Iya. Tapi tetap bekerja di rumah. Dan dua-duanya itu sama-sama Wonder Woman, sama-sama motherhood dan sama-sama
strong woman menurut aku. Karena kalau misalnya dibilang ibu bekerja itu nggak sayang anak karena nggak ketemu anak. Nggak Enggak. bisa. Kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di luar itu lebih menyiksa. Yes. Kita Aku mikirin anak. anak. Katanya nggak dikasih minum, katanya kopi ya, kopi. kopi. Tapi Oke. termasuk juga dengan ibu rumah tangga. Saya selama 1 tahun anak di rumah, saya nggak ngambil kerja di luar, Kak. Oh, Jadi baik. saya benar-benar di rumah, gimana caranya menerapkan menjadi ibu rumah tangga seperti orang-orang pada umum, dan juga itu nggak gampang. Iya. Kita ngurus anak, kita harus nentuin anak jam makannya, belum lagi anak GTM kita lihat, Iya. anak mules, anak apa segala macam itu kita lihat dengan mata kepala, itu juga jauh lebih stres. Yes. Belum lagi kalau ibu-ibu di rumah tangga pada di luar sana yang belum punya ART nih Iya, harus bener. kerjain rumah Iya. segala macam. Jadi menurut saya 2 poin ibu itu adalah ibu yang hebat, dan itulah saya berkaca dari kedua poin ibu itu bahwa jadi ibu itu nggak mudah. Nggak mudah. Dan role model saya adalah semua ibu di muka bumi. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin ini yang terakhir dari aku, pesan dari Ricis untuk semua ibu untuk menjadikan journey motherhood ini menjadi menyenangkan, menjadi tidak menakutkan. Pesan saya untuk ibu-ibu dimanapun berada, mau itu ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua ibu itu hebat, semua ibu itu kuat, tidak ada ibu yang lemah. Kita harus mikir dari diri kita sendiri ya. Betul. Karena kalau kita mikir diri kita lemah, kita mikir diri kita adalah bukan ibu yang sempurna, itu akan nurun ke anak kita. Dan itu akan imbasnya panjang, anak bisa ikut sedih, anak bisa ikut rewel. Jadi semua dimulai dari pikiran kita sendiri, semua dimulai dari pikiran kita sendiri, dan kerja sama Pak suami itu nomor Itu nomor satu. satu. Kerja sama dengan orang terdekat ya, kerja sama dengan keluarga. Karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system, seorang ibu butuh dukungan. Aduh, saya jadi sedih nih kalau ngomong soal dukungan. Karena Itu yang dibutuhkan ya. betul, karena saya kan sering ngobrol sama grup chat di Instagram dengan teman-teman eksklusif atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami, para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Betul. Nah, jadi Yes. itu untuk mungkin ada pak suami di sini atau mungkin calon-calon ayah, Nah, temani terus istrinya, bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya. Jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues karena itu nyata sekali. Jadi ya pesan saya buat ibu dan bapak dan semuanya ya, kita harus kuat untuk anak kita. kita harus kuat untuk anak kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.